Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Bapak Elkani dari GPIB Immanuel Tarakan. Marilah sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa di surga, karena berkat perlindungan-Mu yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk beristirahat. Engkau sudah membangunkan dengan selamat. Beri kepada kami semangat baru, kekuatan baru di hari yang Engkau beri. Dan bolehlah kami di dalam hidup kami melakukan segala perkara yang Engkau kehendaki. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau menerangi hati pikiran kami, dan berfirmanlah Tuhan, sediakan kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan membaca Alkitab dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Sabda Bina Umat pada pagi ini yang diberi judul tema Waspadai Ketamakan. Seringkali dalam relasi saudara dengan saudara berujung pada permusuhan, bahkan sampai berperkara di pengadilan karena berebut warisan. Padahal mereka adalah saudara sekandung. Penyebabnya adalah pembagian harta yang dianggap tidak adil di antara saudara sekandung sendiri. Yang tertua cenderung ingin menguasai sebagian besar warisan itu. Sikap demikian tidak serta-merta membuatnya dapat menikmati warisan tersebut, malah jadi sumber masalah terus-menerus. Diakui soal perkara warisan hingga saat ini pun masih jadi perkara yang cukup rumit. Di tengah kisruh soal warisan, seseorang memberanikan diri datang kepada Yesus dan meminta agar Yesus menyampaikan kepada saudaranya. Yesus menjawab bahwa dia tidak mau menjadi hakim atau pengantara dalam hal seperti itu. Tugas Yesus adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya orang-orang mengerti dan mengenal Allah yang benar melalui dirinya.
Yesus hanya mengatakan satu pesan yang begitu jelas dan mengingatkan bahwa kerakusan dan ketamakan dapat menjadi pendorong orang untuk mengabaikan persaudaraan dan kekeluargaan. Kedua hal ini juga seringkali menyebabkan manusia jauh dari Allah karena lebih mengutamakan memprioritaskan harta benda, kuasa, dan kenikmatan daripada Tuhan. Disinilah kita juga diingatkan untuk mewaspadai ketamakan, yaitu bagaimana kita mengawasi diri, menjaga hati baik-baik dan tidak bersikap tamak. Peliharalah dirimu dan balutlah hatimu dengan kasih Tuhan, agar jangan sampai ketamakan menguasai hidup kita. Kita juga diingatkan agar tidak menikmati kekayaan yang dimiliki hanya bagi diri sendiri. Kita dipanggil untuk menggunakan segenap kekayaan yang dimiliki bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketamakan juga bisa diatasi dengan kebiasaan mencukupkan diri dan mensyukuri apa yang ada pada kita. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Yang mengajariku maksud Allah bagiku, ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami,
pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.